Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih. Hari ini kita boleh bertemu lagi di Zoom pagi ini. Kita bersyukur, kita boleh berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita terus percaya ketika kita berkumpul di dalam namanya, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Karena Dia Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bila setiap kita boleh menikmati kehadirannya, menikmati kasih-Nya, menikmati pemeliharaannya, bahkan menikmati berkat-Nya yang telah Tuhan sediakan sepanjang hari ini untuk kita nikmati. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan keadaan yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang melimpahi kami dengan kasih yang tiada berkesudahan. Bapa yang menyediakan berkat-Mu untuk kami nikmati sepanjang hari yang baru ini. Bahkan kami percaya kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu tak habis-habisnya dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami bersyukur padamu. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kami, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, amin, buat hari yang kami, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi mari katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, amin, buat hari yang kami, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sepanjang hidup kami Bapa. Kami bersyukur. Habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kesudahan kasih setia-Mu, hidup kami ada di dalam rancangan-Mu yang ajaib. Rancangan-Mu tak pernah gagal, rancangan-Mu indah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan, dan semua yang Kau buat baik bagi kami, dan jiwa kami benar-benar menyadari. Sebab kami berkata Kau baik. Baik.
dalam rancangan-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh hidup kami dalam rencana-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik apa yang Kau buat dalam hidup kami. Engkau tetap baik. Karena Engkau baik bukan karena apa yang Kau buat bagi kami, yang menurut kami baik bagi daging kami. Tetapi apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau berkata Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Dan Engkau selalu baik. Karena di dalam segala perkara yang kami alami atas izin-Mu, semata-mata karena Engkau mau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu, bawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengerti isi hati-Mu, sehingga kami memahami kebaikan-Mu, memahami kasih-Mu,
Kami mengenal Engkau secara pribadi, bukan apa kata orang, tapi karena kami mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu. Karena hanya Roh Kudus-Mu lah yang akan dapat membuat kami mengenal Engkau secara pribadi. Sebab itu biarlah kami terus peka dan taat dan dengar-dengaran atas setiap apa yang Roh Kudus-Mu ajar dan berikan kepada kami. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bersekutu lagi, menikmati hadirat-Mu, dan kami mau menikmati firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang gembur, lemah lembut dan rendah hati, sehingga ketika firman-Mu datang kepada kami boleh menerimanya dengan lemah lembut. Dan biarlah firman-Mu yang membentuk hidup kami, mengubah sikap hati kami, untuk kami semakin mengasihi Engkau. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi, dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-11. Kalau yang kemarin dari ayatnya ke-15, dan hari ini dari ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan kemarin memberikan sebuah nasihat atau peringatan bagi kita. Firman Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saya percaya setiap kita mempunyai telinga, dan fungsi telinga itu untuk mendengar. Dan saya berdoa, saya berharap setiap kita menggunakan telinga kita, bahkan bukan saja telinga jasmani kita, tapi telinga rohani kita, sehingga kita peka mendengar setiap perkataan-perkataan Tuhan, nasihat-nasihat, arahan-arahan, peringatan-peringatan, hukum-hukum Tuhan, jalan-jalan Tuhan, dan titah-titah Tuhan. Karena saya percaya ketika kita peka mendengar suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan, sehingga kita mengerti dan akhirnya kita bertindak melakukan firman Tuhan. Tentu kalau bahasa Indonesia hanya memakai kata mendengar, bahasa Inggris ada dua, yaitu hear dan listen. Tapi saya lebih suka dengan pemahaman atau kosakata dari bahasa Tapanuli. Yang saya pernah tahu itu ada 3. Dari kata mendengar itu bahasa Tapanulinya itu ada 3. Yang pertama itu mambege, yang kedua manangihon, dan yang ketiga mamparohahon. Dan itu mempunyai makna yang semakin dalam. Kalau mambege itu ya hanya sekedar karena kita punya telinga yang berfungsi, kalau ada suara-suara ya kita dengar. Hanya sekedar mendengar. Atau yang manangihon tadi, kita dengar dan sambil memperhatikan. Oh, ini suara apa ya? Ini suara siapa ya? Nah, tapi hebatnya yang ketiga, mamparohahon, itu kita mengerti dan akhirnya kita memahami untuk berbuat apa. Jadi contoh kalau kita sedang baring-baring, mungkin sementara istirahat,
tiba-tiba terdengar suara, kita dengar suara itu kan, tapi bukan cuma sekedar dengar ada suara ketukan, dan kita perhatikan, oh itu suara ketukan pintu, tapi bukan hanya sampai, oh itu ketukan pintu ternyata, enggak, tapi oh berarti ada tamu, berarti saya harus keluar, saya buka pintu untuk menyambut tamu. Nah, bagaimana tingkat mendengar kita terhadap suara Tuhan? Apakah kita hanya sekedar mendengar seperti Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius bahwa di hari-hari terakhir akan ada begitu banyak orang-orang, dan tentu ini orang Kristen mungkin termasuk di dalamnya, mereka lebih suka mengumpulkan guru-guru yang hanya untuk memuaskan telinga mereka. Sehingga mereka hanya senang kalau dengar khotbah-khotbah yang bagus, enak didengar, mungkin lucu, ada hal-hal baru. Wih, bagus ya khotbahnya ya. Tapi hanya sekedar dengar. Ngerti juga kagak, apalagi melakukan. Karena begitu pulang, ya udah selesai. Yang penting jiwanya sepertinya terpuaskan. Nah, tapi firman Tuhan mau mengajar kita. Kita dengar firman Tuhan itu, kita mau mengerti, kita memahami, terus kita percaya, dan akhirnya kita lakukan. Karena memang iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi biarlah renungan firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan. Bukan cuma sekedar mambege, bukan juga sampai hanya sebatas manangihon, tapi sampai mamparohahon. Sehingga kita menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena kalau kita lompat kepada ayat 21, yaitu renungan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan berkata seperti ini, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya di Korazim, di Betsaida, Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi orang-orang di Korazim dan di Betsaida nggak bergeming dari cara hidup lamanya. Sehingga ketika dibandingkan dengan Tirus dan Sidon, kalau Bapak Ibu pernah dengar atau baca di firman Tuhan, ada perempuan dari Siro Venesia, dari daerah Tirus, dari daerah Sidon, itu gambaran orang-orang yang nggak percaya. Yesus katakan kalau di tempat mereka aku buat mujizat, mereka pasti bertobat. Nah kamu ini, aku sudah sering buat mujizat, aku sudah sering melakukan perkara besar, aku sudah sering nyatakan pertolongan, enggak bertobat juga. Celaka kamu, kata firman Tuhan. Tentu sepertinya keras firman ini. Tapi sekali lagi, saya pernah buat statement, mungkin saya pernah juga sampaikan beberapa waktu yang lalu, firman Tuhan itu sebenarnya nggak pernah keras kalau hati kita lembut. Seperti kalau kita bandingkan ini tanah yang gembur dan ini batu yang keras. Ketika kita siram air, atau ini spons, atau tanah yang gembur atau spons, walaupun kita siram air dari ketinggian, dia akan tetap langsung diserap. Tapi beda kalau kita siram air di atas batu yang keras. Apa yang terjadi? Wah, muncrat kemana-mana. Nah, bagaimana dengan sikap hati kita waktu kita dengar firman Tuhan? Apalagi seperti istilah firman Tuhan yang setajam silet. Oh, bukan setajam silet, setajam pedang. Nah, pedang samurai. Apakah hati kita langsung siap, ya Tuhan, kalau itu berupa teguran Tuhan, ampun Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan Kau masih tegur aku. Karena firman Tuhan katakan, orang yang kukasihi akan kutegur, bahkan kuhajar. Itu sikap hati yang benar ketika kita mendengar firman, ketika memperhatikan firman, dan kita mengerti firman dan percaya, dan akhirnya kita bertobat, kita melakukan firman. Tapi firman Tuhan itu akan menjadi keras bagi kita. Sebenarnya bukan firman-Nya yang keras, tapi hati kita yang keras.
Sehingga kita menolak firman itu, bahkan kita kadang marahin dalam hati pendeta yang khotbah, seakan-akan oh ini pendeta sengaja nih pasti khotbah untuk aku. Nah, kemarin saya ngomong sama jemaat di Mersat, emangnya jauh-jauh saya ke sini 3 jam, PP 6 jam, cuma tuh khotbahin 1 orang. Enggak, Tuhan mau ajar semua orang, tergantung respon hati yang mendengar. Nah kan begitu banyak juga contoh bahkan di Injil Yohanes bagaimana ketika Yesus menyampaikan firman tentang roti waktu itu. Akhirnya sebagian besar orang-orang yang berbondong-bondong itu pergi ninggalin Yesus. Dan murid-murid ngomong, iya Tuhan, perkataanmu keras, siapalah yang tahan. Bahkan Yesus tantang ini, kalian nggak sekalian pergi. Tapi murid-murid bilang apa? Tuhan, kami mau pergi kepada siapa? Nah, karena sekali lagi seperti yang saya pernah sampaikan, orang yang dekat dengan Yesus itu kan ada 3 kelompok. Ada kelompok orang yang berbondong-bondong, yang hanya cari hal-hal euforia, yang hanya cari hal-hal berkat, mujizat, hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Atau kelompok yang kedua, ahli Taurat, Farisi, yang tahu banyak firman tapi kerjanya cuma ngeritik, bersungut-sungut, marah-marah. Atau murid-murid yang ikut kemanapun Yesus pergi. Yang beberapa waktu lalu kita tahu, bahkan Yesus katakan, aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya nggak ada tempat yang jelas besok mau tidur di mana, mau makan apa. Tapi murid-murid tetap setia ikut Tuhan. Bahkan kalau kita baca di surat Rasul Paulus kepada Korintus, jemaat Korintus, ternyata kan bukan cuma murid-murid yang punya istri, istri-istrinya ikut. Waduh, nanti kapan-kapan kita kupas, karena kita bulan ini kan sudah mulai masuk di dalam bertekun dalam persekutuan. Bapak Ibu bisa bayangin kan, 12 pasang suami istri jalan bareng-bareng, waduh, 3,5 tahun. Kami pernah liburan satu komsel, saya 2 kali liburan satu komsel, beberapa tahun yang lalu ke Malang dengan rombongan komsel Mayang waktu itu, terus tahun kemarin dengan rombongan Kasih, itu baru beberapa 15 keluarga ya. Wah, itu baru 3 hari. Seru banget. Gesek sana, gesek sini. Tiap malam evaluasi. Menenangkan yang satu, menenteramkan yang lain. Wah, saya bisa bayangin 3,5 tahun, 12 keluarga murid Yesus. Ya, saya nggak tahu pasti apakah semua punya istri, karena firman Tuhan cuma mencatat Petrus itu punya mertua, artinya punya istri. Tapi Petrus juga katakan rasul-rasul itu membawa istri. Maaf, Paulus katakan rasul-rasul itu bawa istri. Nah, tapi kembali ke topik firman Tuhan pagi hari ini. Yuk punya sikap hati ketika kita mendengar firman, bukan cuma sekedar memuaskan telinga kita dan akhirnya kita lupakan, tapi belajar dengar firman itu sampai kita mengerti, memahami untuk kita melakukan firman itu. Karena jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Korazim dan Betsaida. Karena saya percaya setiap kita sudah mengalami banyak hal dari Tuhan. Mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Banyak mengalami perkara-perkara yang besar dan ajaib dari Tuhan. Tapi bagaimana dengan sikap hati kita kepada Tuhan hari ini? Tapi kita mau belajar seperti ini katakan, seperti kisah yang mungkin sekali lagi saya percaya Bapak Ibu pernah lihat, perempuan dari Syro-Fenisia ke daerah Tirus dan daerah Sidon, yang notabene sekali lagi orang yang tidak percaya, ketika dia datang kepada Yesus, Yesus anakku sakit, Yesus sudah ngomong, aku hanya diutus kepada domba-domba dari kalangan Israel. Nggak patut mengambil roti dan melempar kepada anjing. Wah, tapi dia kekeh, dia gigih. Nggak apa-apa Tuhan, remah-remahnya jadilah Tuhan. Nah, karena perempuan ini sangat mengerti dari apa yang dia dengar tentang Yesus. Dia paham siapa itu Yesus dan dia bertindak datang kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita hari ini?
Apakah setiap engkau punya masalah, engkau paham dan engkau mengerti bahwa engkau punya Bapa yang baik, Bapa yang menolong engkau, sehingga engkau bisa tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Engkau percaya ketika engkau ngadepin konflik dalam rumah tangga, engkau tetap punya hati yang lemah lembut mengampuni pasanganmu, karena engkau percaya engkau punya Bapa yang sudah mengampuni engkau. Yuk, come on, hari ini saya berdoa, saya berharap kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan setiap kita. Kita punya sikap hati, telinga rohani yang taat, karena kita peka, mendengar, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Ini saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini untuk setiap kita. Jadi percayalah, ketika kita punya telinga yang bukan hanya sekedar mambege, bukan sampai di manangihon, tapi sampai mamparohahon, kita mengerti, memahami, kita percaya dan bertindak, maka ada kasih karunia Tuhan menyertai hidup kita. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang baru yang Bapak Ibu dapat pagi hari ini ketika sembari Bapak Ibu mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu renungkan firman Tuhan sejenak dan peka dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa pagi ini? Tuhan ingatkan apa? Tuhan tegur apa kepada kita hari ini? Oke, Kak Simon mau tambahkan? Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi semuanya. Yang diberkati Tuhan, hari ini sangat menantang firman-Nya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Padahal kita ini apalah artinya kalau saya ini pakai bahasa sehari-hari ya. Jadi karena saya bukan guru Injil, saya pakai bahasa sehari-hari. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi ayat ini ya kan sangat sederhana, pendek tapi cukup jelas dalam kehidupan kita ya, kalau kita mau hidup ya kan diberkati. Jadi kalau Harry bilang diberkati sama kaya itu beda ya. Kalau diberkati itu ya pokoknya nyaman sekali ya. Kalau kaya belum tentu diberkati, ya. Tapi kalau diberkati pasti kaya, ya. Jadi di sini kenapa kita bisa diberkati, karena kita mau mendengar dan mempraktekkan nilai-nilai firman. Ya, tadi Harry sudah uraikan dari awal sampai akhir. Jadi saya juga merasakan sebetulnya ya kalau dulu kita itu telinga kita ada tapi kita sometimes kita pakai ya kan, tapi kadang-kadang kita nggak pakai. Kita banyak pakai ego kita, ya. Ya Tuhan nggak tahulah keadaanku, aku yang lebih tahu, ya kan. Tuhan tuh lambat, ya kan. Nah, aku mau cepat. Nah, inilah. Jadi ujungnya kita tidak sesuai dengan harapan. Sudah kejepit, sudah menderita, baru panggil Tuhan. Kok Tuhan tidak nolong aku sih? Nah, jadi hari ini saya rasa, ya kan, kita lebih baik lambat sedikit, tapi tidak menderita. Ya. Jadi kalau kami orang-orang dominan di sini, saya ada beberapa orang dominan, ya selalu mau cepat, ya selalu berani. Jadi kalau orang dominan tuh bertindak dulu, mikir kemudian. Kalau orang cermat, mikir dulu baru bertindak, ya. Jadi harusnya yang dominan itu harus cari teman, ya, cari rekan, ya, supaya ada yang menjadi pengingatnya. Kalau enggak ada, kalau istri jadi pengingat enggak bisa, kebanyakan enggak bisa. Kalau terbentur baru, kalau baru belum, ya. Jadi saya rasa ini kita orang Dioni itulah untungnya bisa sama-sama terbuka. Jangan ada rasa tersinggung, ya seperti saya kemarin rasa perasaan tersinggung sudah saya putuskan uratnya.
Jadi nggak ada tersinggung lagi. Yang ada itu kita harus terima. Siapapun yang ngomong kita adalah itu pesan Tuhan lewat dia, ya. Nah, tapi kalau bisa dengar istri lebih bagus, ya. Biasanya yang orang dominan atau apa, kalau suami atau istri ngomong kau tahu apalah, ya kan. Tapi kalau sudah terbentur baru. Tapi sekarang kalau saya sudah tua, istri saya ngomong 95% saya terima, ya. Kalau dulu 59%. Jadi disinilah firman itu gunanya, kita setiap pagi dengar, ya kan. Kita bisa sharing supaya apa? Supaya hidup kita jangan menderita, ya. Yang membuat kita menderita itu bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Demikian kesaksian dan apa yang saya dapat dari lewat firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Coach Simon. Tadi 90%, 95% ditolak, sekarang 95% didengar ya. Ya. Tapi harusnya dengar istri, karena istri itu lebih jujur dan terbuka. Kalau teman-teman yang lain kan masih ada sungkannya, mungkin enggak. Jadi harusnya yang didengar, kalau engkau punya telinga, dengarlah istrimu. Karena Ed Cool bilang apa? 50% itu suara istri 60. adalah 60%. Enggak. 50% Suara Tuhan. Suara istri yang takut akan Tuhan itu suara Tuhan. Karena wanita itu punya intuisi. Walaupun terkadang dia nggak bisa jelasin kenapa dia harus melarang suaminya. Tapi percayalah kalau istri kita itu orang yang takut akan Tuhan, itu suara Tuhan. Nah, jadi yuk dengerin. Dan itu tadi, pasangan kita itu lebih jujur, lebih terbuka. Walaupun memang kejujuran dan keterbukaan itu kadang jelek kata istri saya tadi. Nah, tapi tinggal hati kita seperti spon atau tanah gembur atau seperti batu tadi. Nah, tapi ya yuk kita belajar kalau suami istri punyalah sikap hati yang rendah hati, rela berkorban, sehingga ketika pasangannya memberi masukan, itu langsung terima dengan lapang dada. Nah, seperti itu ya. Pak Simon sudah punya pengalaman, tapi bersyukur sudah bertobat hari ini. Oke, silakan. Mungkin yang lain. Maksud Pak Simon tadi cari partner, kalau kita orang dominan, cari partner orang cermat. Kalau kita orang cermat, cari partner orang yang dominan atau intim. Kenapa? Kalau tadi kan Pak Simon bilang, orang dominan itu jalan dulu, berpikir kemudian. Orang cermat itu mikir terus, kadang nggak jalan-jalan. Apalagi kalau dia cermat stabil. Nah, sudahlah itu, nggak jalan-jalan. Cuman mikir aja, yang dipikirin, aduh takut ini, takut itu. Nah, kalau orang dominan kan nggak pernah punya rasa takut, apalagi dominan intim. Udahlah pemberani, antusias, semangat, hajar. Sudah nabrak tembok baru tahu, oh tembok ini keras, benjol kalau nabrak rupanya ya. Nah, jadi saling melengkapi, hidup ini saling melengkapi. Yang minimal suami istri. Kan kalau kita belajar foto karakter kan masing-masing kita ini punya 2 unsur dari 4 foto karakter itu. Nah, kita punya 2, istri punya 2. Nah, contoh seperti Coach Simon, dominan apa kok? Dominan intim? Atau dominan cermat? Kalau Cece kan cermat stabil. Nah, harusnya lengkap kan 4 ini sudah jalan sama-sama. Saya dominan intim, ya kan? Sama dengan Ibu Cia-Cia saya lihat. Ya kan? Cece kan gitu. Cermat stabil. Jadi 4 unsur itu sudah lengkap sebenarnya. Bisa jalan bareng-bareng ketika sama-sama punya hati yang rendah hati, lemah lembut. Sama-sama seperti itu. Cece mau tambahin? Tapi kalau nggak ada Tuhan, babak belur. Harus ada Tuhan di antaranya. Jadi dulu saya sering kasih gambaran sama Coach Simon sama Caping kan, satu bagian ngegas, satu bagian ngerem, tapi harus ada kopling. Masalahnya kata orang sekarang mobil semua matic, tak ada kopling. Sering blong hair. Jadi kalau gas sama rem dipencet bersamaan itu, cuman mesin meraung-raung tapi nggak pernah jalan. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam dari Jakarta. Salam PPKM darurat. Jadi semua pada terbatas semua di sini. Jadi makan pun di mobil sekarang. Oh, itu tidak terbatas makannya Pak. Nah, banyak nian. Bisa bungkus. Nah, itu istri punya juga. Banyak.
Oh gitu. Namanya. Ada tatakannya, jadi ada tatakan untuk taruh di mana gitu loh. Itu saya, istri, sama anak. Nah, pagi ini saya juga mau menyampaikan sebuah apalah ya, firman Tuhan ini kita sama-sama. Kalau kita melihat Yakobus 1 ayat 19 kan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi di dalam mendengar, memang terkadang kita pria ini kurang mendengar, ya, bukan tidak mendengar, kurang. Belum kita dengar sudah gas dulu perginya kadang. Nah, firman Tuhan hari ini kita ingatkan kita baik jadi pendengar, tapi juga harus menjadi pelaku firman. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan yang Tuhan berikan, ditaruh di hati kita, kita harus menjadi pelaku firman. Nah, seperti saya kemarin di Jakarta, kan ada geraha pelita di sini yang baru dibuat, selesai, terus saya ngisi di sini, dan luar biasa, tim di sini anak-anak muda, ya, menurut saya lebih cepat, kerjanya lebih cepat, ya, lebih perfect, ya, sempurna, bagus, dan memang hasilnya ya bagus juga, gitu. Mereka detail sekali di dalam mempersiapkan sebuah live, ya, sangat teliti mereka. Nah, saya menyampaikan tentang integritas kemarin. Tentu kalau kita bilang integritas itu sangat luas, sangat luas. Maka saya bilang integritas itu dimulai dari keluarga yang paling kecil. Kalau kita tidak punya integritas di dalam keluarga, ya seperti tadi Ibu Sima ngomong, babak belur. Ya, babak belur. Dan ya setiap kita menurut saya harus belajar lah ya untuk mendengar firman, ya, 4M inilah, saya bilang 4M aja. Karena kalau kita mendengar, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Jadi itu penting untuk kita bisa praktekkan firman Tuhan setiap hari sih. Di dalam kehidupan suami istri, tentu semua orang mengalami ya dalam benturan di dalam suami istri. Karena ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, yang paling banyak benturan pasti suami istri, ya, musuh dalam selimut, ya kan? Pagi-pagi, siang-siang sudah musuhan, nanti malamannya sudah satu selimut kan? Nah, jadi musuh jangan, saya. Gimana? Jadi musuh. Ya, tapi jangan jadi musuh, kata. Ya, betul. Kita saling melengkapi lah. Ya, tapi 4 foto karakter itu memang harus ada sih. Kalau nggak ada yang gas, ya rem terus nggak jalan gitu loh. Contoh pelita kan, kita beda-beda, semua beda-beda. Nah, ada yang ngerem juga kebablasan gitu kan. Jadi ada keseimbangan lah ya 4 foto karakter itu. Ya kalau saya pasti ya karena intim dominan ya, beda dengan Pak Simon, intim tapi dominan. Nah, intim itu bisa kebablasan juga ketika kalau ngobrol itu lupa waktu kadang. Bisa berjam-jam ngobrolnya. Ya. Terus kalau apa dominan, nah kadang kebablasan bisa gitu loh. Jadi saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya, saling menasehati. Karena di bulan ini ke depan kan akan kita lebih pertajam di dalam persekutuan ya, bertekun di dalam persekutuan. Nah, yuk kita di Zoom ini saling kita menguatkan tentunya ya. Kalau ada apa-apa yang jangan cepat tersinggung gitu loh. Ya, saya percaya di sini tidak ada yang tersinggung. Ya, kalau masih tersinggung berarti
mesti belajar lagi ya sama siapalah, Pak Simon lah lebih baik. Ya Pak Simon, supaya bisa dianulir semua ya. Ya demikian, terima kasih. Mantap. Oke, terima kasih. Nah, saya percaya sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, bahkan mungkin menegur kita. Jadi sekali lagi yuk, punya telinga, bahkan telinga rohani khususnya, yang bisa peka mendengar suara Tuhan, mengerti, memahami, dan bertindak. Oh, oke, Ci Caca mau ngomong? Tambahan aja dari Pak Simon. Dia bilang, ya yang dominan itu harus cari partner. Saya tadi nggak pikir apa-apa loh. Ini karena Pak Simon ngomong begitu. Aku pikir, oh aku siapa ya berarti selama ini partnerku ya. Aku pikir, aku kan orang yang dominan yang seperti Pak Simon. Iya, saya kayak Bu Cece, sama kayak Bu Cece ya. Dominan gitu. Cocok Rasanya sama orang dominan. disirain sama Tini. Ini maksud saya sebelum hidup saya kayak apa. Stabil cermat. Iya, jadi intinya saya pikir oh ya Tuhan apa ya. Yang penting aku pikir Tuhan terus tambahkan aku orang-orang di sekitar sih sebenarnya. Dan hari begini Tuhan tambahkan lebih banyak lagi yaitu lewat Koramdio ketemu juga lagi kan saya mau Bu Simon katanya mau bareng sama aku lagi toh. Aku nanti tagih janji sama Bu Simon. Cocok itu. Cermat, stabil. Belum lagi yang lain-lainnya saya rasa saya semakin dilengkapi. Ketemu Pak Heri, ketemu Pak Santo yang juga orangnya ini luar biasa. Baru ketemu Pak Samuel dan yang lain saya belum banyak kenal. Intinya ya tadi saya karena dibilang oh partner, oh iya ya partner saya siapa ya gitu kan. Tapi setiap pagi saya sebenarnya ya seperti Andri kan, Andri yang dia baru dibaptis dia rindu banget model sampai hari Minggu pun dia tunggu dikirain ada koran dia gitu kan. Jadi pagi seperti ini kita pun bisa menjadi partner doa yang sangat baik ya, juga saya sangat diberkati. Iya gitu aja. Oke, jadi ada yang ngegas, ada yang ngerem, tapi kemudi, setir, walaupun itu mobil matic, serahkan tetap kepada Yesus. Makanya ayat tema kita bulan ini, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah itu kemudinya ya. Jadi walaupun satu ngegas, satu ngerem, seimbang, kapan ngegas, kapan ngerem, tapi yang mengarahkan nyetirnya pikiran dan perasaan Kristus. Oke, saya serahkan kepada Coach Johnny Samuel atau Hengki yang sudah ada pilih orang. Belum Pak, aku mau ngomong dikit boleh Pak? Oh boleh. Silakan Heng. Kan firman hari ini kan siapa yang bertelinga hendaklah mendengar kan. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini aku mendengar apa lah suara-suara Tuhan itu kan secara audible aku tidak dengar, tidak ada suaranya. Dan balik lagi kan kalau mengenai foto karakter kan saya ini orang stabil cermat Pak. Jadi lambat sekali bertindak, lambat sekali ambil keputusan. Itu pokoknya banyak diemnya lah Pak, banyak diem di rumah. Pokoknya kalau tidak didorong tidak jalan. Nah, jadi apa sih yang aku dengar dalam 1 minggu terakhir ini ya? Tidak ada. Yang ku perhatikan orang-orang itu mengasihi aku gitu loh. Orang-orang itu menolong keluarga aku. Banyak orang baik di sekeliling aku yang memperhatikan aku dan keluarga gitu loh. Itu yang kulihat. Apa lah yang aku dengar dalam 1 minggu ini? Tidak ada. Ternyata itulah yang kupelajari Pak, yaitu di Ibrani 10 ayat 24. Aku bacain sebentar Pak ya. Yo. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, jadi itulah yang aku dapat. Itulah yang aku dapat sebenarnya. Itu sebenarnya aku nanti itu ke depannya tuh aku
harus lebih lagi care sama orang itu. Biarpun aku nih orang stabil cermat, yang tidak bisa bergerak punya, yang punya mati langkah lah, tidak bisa apa-apa punya lah. Kalau aku ada Pak Heri, aku tidak bisa apa-apa. Makanya kalau aku kemana-mana harusnya ada Pak Heri yang bisa A, B, C, D-nya kan, nah baru aku bisa jalan gitu loh. Nah, tapi disitulah aku diingatkan Ibrani 10 ayat 24, Pak. Kita harus saling mendorong, ya harus benar-benar saling mengasihi, care sama kawan yang lain. Kayaknya benar-benar kasih Kristus yang ada dalam hidup kita tuh luapkan, keluarkan gitu loh, Pak. Nah, jadi itulah yang aku dapatkan dalam perenungan pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Heng, tetap semangat. Engkau memang partner yang cocok untuk kami orang-orang ekstrovert. Karena secara tipikal, Hengki juga punya hati yang care sebagai gembala. Orang stabil cermat itu gembala, seperti itu. Bisa care. Jadi praktek, itulah yang Tuhan ngomong melalui apa yang teman-teman lakukan. Nah, seperti saya bilang, terkadang Tuhan ngomong itu kan tidak harus serta-merta lewat telinga kita. Tuhan bisa ngomong lewat ayat firman Tuhan seperti Hengki, bisa lewat khotbah yang kita dengar, bahkan bisa lewat kejadian-kejadian khusus yang kita alami. Nah, ini kan Tuhan ngomong lewat kejadian khusus bagi Hengki. Ketika teman-teman care, perhatikan, nah Tuhan sudah ngomong sama Hengki, yuk untuk lakukan hal yang sama. Seperti itu. Heng, aku mau tanya Heng, boleh ya? Ya, Pak. Nah, selama kau di situ, ada tak Tuhan ngomong sama kau? Habis ini selesai, ini kau jadi gembala. Oh, tidak ada, Pak. Ada ya? Tuhan tidak ngomong lagi jadi gembala, dia sudah jadi gembala. Gimana mau disuruh jadi gembala lagi koko nih? Aduh. Nanti Ya aku kan? tanya. Suruh sekolah Alkitab atau jadi STT, nah itu mungkin dia tidak dengar. Tapi kalau Jadi, jadi gembala sudah. Pagi ini sudah diteguhkan loh. Iya. Itulah suara Tuhan yang datang lewat Iya. Heri. Nah, Bertelinga deh. bertelinga kan, adalah kau mendengar. Nah, nubuatlah Iya, sudah Bapak Ibu terjadi. ya. Gembala. Amin, Mbak. Udah amin Her. Sudahlah, Setan. udah Her, udah amin. Amin. Ya. Ya karena dia Selama sudah ini gembala selama ini. Selama ini tidak dianukan, diekspos. Hari ini kita eksposin bahwa dia memang sudah. Hari ini diteguhkan ya. Ya, Karena selama ini sudah punya jabatan gembala, sudah praktek ngurus komsel itu kan udah gembala. Tapi Kita kalau teguhkan sekolah sama-sama lah Alkitab, kalau itu. STT, hah? Kita teguhkan sama-sama. Ada berapa penatua di sini? Baru 2 ya, Pak Ramli tidak ada Dua. ya? Oh, kalau Sah, kedua udah sah. sah nih. Nah, 2 sudah sah. Kedua udah sah ya. Iya. Oke. Puji Tuhan. Ya, penting kita terus sama-sama peka mendengar suara Tuhan sampai kita ngerti dan kita lakukan firman Tuhan. Amin. Oke, Ko Joni silakan. Ayo kita masuk dalam pokok doa kita pagi ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh Tuhan, Kau berikan telinga untuk mendengarkan setiap isi hati-Mu buat kami Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang siap selalu mendengarkan apa yang menjadi rencana-Mu buat hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau masuk dalam pokok-pokok doa kami, doa untuk rekan-rekan kami Tuhan. Kami juga berdoa khusus menyerahkan Hengki dan keluarganya Tuhan. Tuhan biarlah Engkau dalam pemulihan COVID-19-nya Tuhan, dia boleh dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar lewat semuanya ini dia boleh mendengar isi hati-Mu dan lebih dekat bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Bapak terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan keluarga Ibu Linda dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa teguhkan hatinya untuk selalu mencari Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan anaknya Yehezkiel Tuhan yang emosinya tidak stabil Tuhan. Engkau dalam nama Yesus Engkau pulihkan setiap luka-luka dalam hatinya Tuhan. Dan Engkau juga bawa dia untuk mengenal Engkau Tuhan. Supaya Engkau memulihkan hidupnya dan masa depannya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan terus Buyung Kristian ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menentukan yang terbaik buat hidupnya Tuhan. Dan kerinduan hatinya
untuk kembali bekerja di maskapai penerbangan sebagai pilot Tuhan. Engkau sediakan dan Engkau tentukan yang terbaik buatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Engkau pimpin kami semua Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Pak Santo untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapak terima kasih. Kami bersyukur padamu buat pagi ini, Tuhan kami sudah dengar firman-Mu, di mana kami akan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkah-langkah kami, tuntun kami juga Tuhan. Berkati juga Hengki ya Tuhan, yang saat ini dia masa penyembuhan, dan segera hasil tes negatif supaya dia bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat semuanya, buat setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, berkati teman-teman ya Tuhan yang ada di dalam Zoom ini, maupun yang sudah lama tidak masuk Zoom, supaya mereka juga Tuhan bisa berkumpul bersama-sama di dalam Zoom pagi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Semangat pagi. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.